Shalom, saudara. Kingdom Lifestyle kita yang kemarin mengajar kepada kita bahwa saudara selamat, kita ditolong, kita mendapatkan kerajaan surga. Itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tetapi semua berdasarkan iman. Iman itu apa? Iman itu adalah percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Lalu mungkin saudara berkata, kalau begitu nggak adil. Mari saya beritahu buat saudara, ini jawabannya, apakah itu adil apa tidak. Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab Roma pasal yang ke-9 sampai yang ke-12. Saya ajak di pasal yang ke-9 baca dan ayat yang ke-15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi ini berdasarkan belas kasihan Tuhan. Sebab apa? Ini hak prerogatifnya Tuhan, terserah Tuhan, surga Dia yang punya. Sama seperti rumah ini, saya tidak akan mengizinkan semua orang masuk ke rumah saya kecuali orang yang saya kenal. Tentu saja orang yang tidak saya kenal, saya tidak akan mengizinkan orang masuk. Mungkin saudara berkata, hei, Tuhan tetap tidak adil. Sekali lagi, Tuhan tidak bicara keadilan. Tuhan sedang berbicara tentang apa? Belas kasihan. Karena jika berbicara tentang keadilan, saudara, manusia tidak ada satupun yang layak masuk kerajaan sorga. Bahkan dengar baik-baik saudara, semua yang saudara punyai hari ini, saudara semestinya tidak layak menerimanya. Saudara memilikinya karena belas kasihan Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku bekerja keras, aku berusaha. Tunggu dulu. Saudara bisa bekerja keras karena apa? Saudara punya kesehatan. Dari mana kesehatan itu datang? Kalau saudara bilang, saya jaga hidup, saya juga jaga olahraga, saya pola hidup makan, pola makan saya jaga. Tunggu dulu, siapa yang memberikan nafas kepada saudara? Jadi semua berdasarkan kebaikan Tuhan. Dan dengar baik-baik saudara, kalau saudara mau jujur, ada banyak kebetulan-kebetulan di dalam hidup ini yang sesungguhnya semua kebetulan itu Tuhan yang atur buat saudara. Karena saudara dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Bahkan ketika ada orang-orang yang membenci Tuhan, Tuhan tetap mengasihi dia. Saya berkata kepada para teroris yang telah membantai banyak umat Tuhan, saya mau berkata, sekalipun engkau membenci, Tuhan tetap mengasihimu. Dan Tuhan akan datang kepadamu, dan Tuhan akan mengubahkan hatimu. Sekali lagi, ini berbicara tentang apa? Bukan keadilan, tetapi berbicara tentang belas kasihan. Sebab keadilan itu adalah begini saudara, keadilan itu adalah suatu bijaksana moral yang tidak bersifat berat sebelah, tidak berat sebelah. Keadilan akan memberikan kepada orang yang layak untuk diberi sesuai dengan usahanya. Keadilan akan menghakimi orang sesuai dengan kesalahannya. Dan kehakiman juga, keadilan juga akan membebaskan setiap orang yang tidak bersalah. Itu keadilan. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak sedang berbicara keadilan. Tuhan berbicara tentang belas kasihan. Kalau saudara bertanya, apakah Allah itu tidak adil? Mungkin saudara hari ini sedang protes Tuhan, tapi Tuhan tidak adil. Semestinya, dengar baik-baik. Ketika saudara berkata Tuhan tidak adil, semestinya saudara sedang ingin berkata bahwa saya berhak mendapatkan sesuatu. Saya menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu, memberikan hak saya. Nggak ada hak saudara. Semua karena belas kasihan Tuhan. Tetapi, jika saudara terus menuntut keadilan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, yang terjadi dalam hidup saudara bukan belas kasihan tetapi kematian dan penghukuman akan mendatangi saudara. Makanya hari ini Tuhan menyodorkan kepada setiap orang belas kasihan. Belas kasihan disodorkan terlebih dahulu buat saudara. Lalu apa yang perlu saudara lakukan? Yang perlu saudara lakukan adalah Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua saya bacakan buat saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi berubahlah pembaharuan budimu, berubahlah pola berpikirmu, bahwa segala sesuatu itu karena belas kasihan Tuhan, saudara. Caranya bagaimana? Caranya adalah begini, bangun iman saudara. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi caranya saudara memperbaharui pola pikir saudara, akal budi saudara adalah saudara mendengarkan firman setiap hari. Makanya saya berkata kepada saudara, terus ikuti Kingdom Lifestyles ini setiap hari. Maka akal budimu, pemikiranmu akan berubah. Saudara akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Iman saudara juga akan bertumbuh, dan saudara menerima belas kasihan Tuhan. Haleluya. Hari ini saya berkata, kalau saudara mentok hari ini, kalau saudara sudah berusaha dengan keras, saudara kerja keras, dan doa-doa saudara sepertinya tidak membawa hasil, jadi sepertinya saudara menghadapi tembok keliling yang tinggi dalam hidup saudara. Saudara tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya memberitahu saudara, yang saudara perlukan adalah belas kasihan Tuhan. Jangan menuntut Tuhan, tetapi mintalah belas kasihan Tuhan. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.